Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Ruang Sehat yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Sahabat sehat, kembali lagi bersama saya. Ada saya Luli Rinda dan saya Najma Elza. Dan kali ini kita masuk ke dalam sesi Ruang Sehat ya. Betul banget. Nah, di mana dalam sesi Ruang Sehat ini, Nasma? Artinya kita berdua tuh kepengen banget berbagi informasi kesehatan ya, Li, dan masalah-masalah kesehatan yang mana ini kerap kali mungkin kita pernah alami atau mungkin saudara, kerabat, bahkan sahabat kita pernah mengalami hal ini. Namanya penyakit itu kan siapa sih yang kepengen sakit ya? Siapapun pasti nggak kepengen sakit. Betul. Gitu. Kepengennya sehat, punya badan yang fit gitu. Nah, dan kali ini Luli sama Najma juga kepengen banget membahas satu masalah yang ini di bagian organ vital dan ini mungkin sepele ya kelihatannya. Betul. Tapi ternyata itu tidak sesepele itu gitu. Karena kayak gini, Li, rasanya kayaknya nggak enak ya kalau kita itu nahan buang air kecil. Benar. Ya kan? Terus mungkin karena toiletnya kotor, betul, atau mungkin karena di tempat umum akhirnya ditahan terus terbiasa gitu. Nah, dan ternyata itu bisa mengundang satu penyakit. Nah, betul. Mungkin nggak satu penyakit, mungkin beberapa penyakit ya. Bisa menjadi bertambah. Bisa ya menjadi kan? bertambah, benar banget. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya susah buang air kecil. Oke. Nah, siapa di sini yang mungkin pernah mengalami keadaan seperti ini atau bahkan sudah pernah ada riwayat? Nah, mungkin juga ada sahabat sehat yang belum pernah mengenalnya. Sebenarnya apa sih susah buang air kecil? Sepenting itukah dibahas? Ya, tentu saja ya. Kenapa tidak nih? Karena sahabat sehat, karena buang air kecil ini kan termasuk ke dalam juga di jari kelamin kita. Iya, benar. Nah, alat vital kita ini akan terganggu. Akibatnya yang terganggu dari alat vital menyebar ke seluruh tubuh. Iya, benar banget. Salah satunya ini adalah ketika ingin buang air kecil sudah tak tertahankan lagi tadi kata Nasma. Betul. Namun waktu yang cukup lama sekali untuk dikeluarkan. Nah, kondisi yang ini harus diwaspadai dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Karena apa? Karena sahabat sehat bisa langsung menimbulkan infeksi dan juga komplikasi yang ada di organ tubuh seperti ginjal dan juga kandung kemih. Ya. Terlebih lagi nih, ada juga nih sampai merambah ke susah buang air kecil berhari-hari. Oke, ini mungkin gejala-gejala yang akan dialami si pengidap ini ya, susah buang air kecil ini ya. Betul. Gitu. Mungkin sebenarnya belum didiagnosis kalau dia itu punya penyakit di saluran kemih, tetapi kalau sudah ngerasa bahwa susah buang air kecil berhari-hari, terus kadang-kadang terasa sakit saat ingin buang air kecil, urin juga warnanya keruh. Benar. Nah, apalagi kalau sudah ada darah di dalam air kencing dan keluar cairan dari kemaluan, bahkan disertai demam dan muntah, ini kayaknya harus segera konsultasi ke dokter. Betul sekali. Dan itu nggak bisa dibiarkan ya, sahabat sehat. Benar sekali. Kemudian juga pastikan sahabat sehat tahu nih apa saja penyebab utama susah buang air kecil. Oke. Jangan disepelekan. Oh, itu kebanyakan pria aja kok. Oh, itu kebanyakan wanita aja kok. Tidak ya. Dua-duanya bisa. Ternyata pria dan wanita memiliki kecenderungan mengidap penyakit yang satu ini ya, Luli ya. Benar sekali. Kalau dari pria itu pastinya ada pembengkakan prostat yang pertama. Oke. Nah, memang seiring pertambahan usia bagi seorang pria, kelenjar prostat dapat mengalami namanya pembesaran. Nah, pembesaran ini akan menekan saluran kuncing yang mengakibatkan aliran urin tidak lancar dan dibutuhkan waktu lebih lama agar urin bisa keluar. Wah, itu udah kerasanya sakitnya luar biasa. Sakit, benar. Ini kita ngomongin susah buang air kecil, hujan di luar ya. Agak mendengar suara-suara gemuruh air di luar sana. Nah, biasanya ini ya sahabat sehat bagi yang kaum pria bisa merasakan jika ada pembengkakan prostat itu hati-hati. Mungkin saja Anda terkena infeksi saluran kencing atau susah buang air kecil. Oke. Lanjutnya, Nasma? Nih, dan juga kalau misalnya infeksi ini biasa terjadi pada wanita. Jadi infeksi saluran kemih ini salah satu yang menjadi penyebab mengapa kita itu buang air kecil, susah buang air kecil maksudnya. Sedangkan pada pria, prostat ini mengalami infeksi juga dan membengkak dan menjadikan saluran kencing tertekan. Nah, dan lagi nih, kalau misalnya
sistem saraf terganggu, ini juga kita harus tahu ya penyebab utama daripada susah buang air kecil. Jadi gangguan atau rusaknya sistem saraf akibat penyakit tertentu, mungkin pernah memiliki riwayat penyakit stroke Betul. atau kecelakaan, dan ini bisa mengganggu proses buang air kecil. Nah, selain itu juga bisa jadi gangguan saraf akibat penyakit diabetes, melahirkan infeksi otak, dan gangguan saraf tulang belakang juga bisa menyebabkan susah buang air kecil, sahabat sehat. Ternyata susah buang air kecil itu bukan hanya gara-gara ada infeksi, Iya. ada pembengkakan prostat, Tapi atau juga mungkin karena menahan. ini memiliki penyakit bawaan ya, yang Penyakit seperti bawaan tadi juga. stroke dan lain sebagainya, diabetes, Betul. bahkan gangguan otak. Betul juga nih. Atau juga Mm-mm. mungkin karena menahan tadi yang kita Ya. sebutkan di awal, menahan rasa buang air kecil. Tapi ternyata ini yang kita di luar prediksi. Kita bisa terserang namanya susah buang air kecil gara-gara kita efek samping minum obat-obatan terlalu lama, terlalu banyak. Dari usia kita belia mungkin ya sampai bisa. sekarang ya Atau kan. mungkin itu mau minum obat itu tetapi nggak di ini ya, nggak Resep dengan dokter ya. Iya, bisa jadi. Oke, nah ini beberapa obat yang dipakai untuk biasanya kan kita kalau flu dikit-dikit minumnya obat. Batuk, demam sedikit, agak meriang, kurang ini vitamin C, minum Dan mungkin juga multivitamin. dosisnya juga pengaruh kayaknya ya. Nah, ini nih yang memiliki efek samping yang kurang baik bagi proses kemih. Mungkin karena obat-obatan kan masuknya ke ginjal juga. Oke. Nah, pemakaian obat antidepresan, antipsikotik, dan juga anticholinergic juga bisa menyebabkan susah buang air kecil. Lalu juga dengan efek samping pada saat Anda operasi. Nah, mungkin pasca operasi juga ada pembedahan di daerah ginjal mungkin, atau Oke. kandung kemih dan juga saluran kencing. Nah, ini bisa terjadi namanya susah buang air kecil juga. Penggunaan obat anestesi pun juga bisa menyebabkan Anda mengalami susah buang air kecil setelah menjalani operasi tersebut. Kemudian juga ada yang namanya kondisi psikologis ya, Nasma. Iya, benar banget nih. Jadi selain tadi yang disebutkan sama Luli juga, ternyata kondisi psikologis ini memiliki pengaruh ya. Kenapa kok seseorang itu tuh mengalami susah buang air kecil. Jadi kondisi psikis seseorang ini juga bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, salah satu kondisi psikis terkait hal ini tuh adalah paruresis. Paruresis itu apa sih gitu kan? Nah, dari beberapa artikel yang sudah kami dapatkan, ternyata paruresis ini adalah kondisi ketika seseorang kesulitan buang air kecil karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan orang lain. Dan juga mungkin bisa jadi karena di toilet umum dia nggak biasa buang air kecil di toilet umum. Ya. Dan mungkin juga karena terlalu lama menahan ya, dan ini pengaruh banget ya buat kesehatan kita. Nah, dan juga perawatan apa sih gitu yang mungkin kita bisa perlukan ya agar kita itu susah buang air kecil. Mungkin ini yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah. Boleh. Iya. Jadi misalnya nih ketika kita sudah membaca gejala-gejala tersebut gitu, kita juga bisa melakukan pijatan lembut pada kandung kemih yang terletak di perut bagian bawah. Lalu dimaksimalkan dengan pengosongan air seni di dalamnya. Jadi buang air kecilnya sudah gitu kan, terus kita pijat menuju ke bawah gitu, jangan ke atas tapi ke bawah. Tapi pijatan yang lembut. Nah, dan juga mungkin kita bisa mengompres perut bagian bawah dengan air hangat. Benar. Nah, jadi rasa hangat pada organ yang berfungsi itu mengantarkan air seni itu lebih rileks, jadi nggak sakit juga keluarnya. Betul Nah, sekali. demikian juga mengamati semua perubahan pola buang air kecil yang terjadi akan sangat berguna untuk mendeteksi gangguan secara dini. Benar sekali. Habis diurut agak perlahan ya Iya, kan, iya. taruh kompresan panas tadi kata Nasma. Jangan juga lupa nih mengurangi konsumsi minuman yang bersifat seperti kopi dulu. Oh iya, betul. Minuman yang bersoda. Benar sekali, itu pun juga minuman beralkohol dan lainnya yang terutama sebelum tidur karena takutnya memicu ingin buang air kecil dan sakit. Oke. Nah, langkah ini juga menjauhkan Anda dari munculnya keinginan buang air kecil tadi dan juga gangguan pada saat Anda tidur malam. Kemudian juga melakukan latihan otot dasar panggul dan otot saluran kemih yang meningkatkan kemampuan mengontrol keluarnya urin dan juga aliran urin. Bisa juga dengan makanan yang lebih banyak seratnya ya, untuk mencegah sembelit seperti buah-buahan, pepaya mungkin, atau juga sayur-sayuran hijau untuk membantu Anda tetap pencernaannya menjadi baik. Dan jangan lupa nih untuk sahabat sehat berhenti merokok. Iya. Untuk mulailah dari sekarang ya, karena kalau memang sudah punya penyakit dan komplikasi seperti ini, alangkah baiknya jika Anda harus berhenti merokok. Nah, sahabat sehat, itu tadi
apa sih yang dimaksud dengan susah buang air kecil? Benar. Apakah dari pria dan wanita saja? Semuanya juga bisa ya terkena. Dan cara penanganannya pun seperti apa? Setelah ini kita juga akan berbagi kepada sahabat sehat apa saja sih yang bisa kita lakukan dan Oke. juga apa yang solusi dari Nasma dan Luli untuk memberitahu kepada sahabat sehat semua. Untuk itu sahabat sehat jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, program Ruang Sehat akan kembali lagi. Yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Punya masalah dengan buang air kecil? Jangan khawatir, ini solusinya. Laretik. Laretik adalah obat herbal yang terbuat dari ekstrak daun kumis kucing, daun keji beling, dan akar alang-alang yang dapat membantu melancarkan buang air kecil, meluruhkan batu urin di ginjal dan saluran kemih. Minum Laretik 3 kali sehari sebanyak 2 kapsul dengan air putih. Dapatkan Laretik di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda. Untuk informasi dan konsultasi seputar produk, Anda dapat menghubungi call center di nomor 0813 4475 6669 0813 4475 6669. Laretik bikin buang air kecil jadi plong. Diproduksi oleh PT Unimax Power